Cara mengukur watt amplifier. Ini kita berbicara orang menengah ke bawah ya, kita tidak perlu load dan juga yang macam-macam ataupun aneh-aneh. Dan kita ukur murni, istilahnya murninya itu langsung, tidak harus dengan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nanti judulnya kan agak ilmu goib, karena judulnya nanti voltase DC kali ampere ketemu watt. Nah, tidak seperti itu. Jadi hari ini akan kita buka rahasianya bagaimana sih load itu, caranya di mana, karena berbeda nanti watt trapo dengan watt powernya. Jadi yang kita cari kan watt powernya yang bisa menghandle ke speaker. Jadi daripada kita pusing-pusing, mari kita pelajari bagaimana cara mengukur watt ampli ini secara real tanpa menggunakan osiloskop ataupun diamilud dan lain sebagainya. Ini saya ngopi saya pentas panen. Nah, di depan saya ini ada sebuah power amplifier rakitan. Ya jadi geguyu pola wong ibu trapo 10 ampere bencong karo CL506. Tapi kita ambil ilmunya saja, bagaimana cara mengelutnya. Jadi begini, di dalam amplifier ataupun power ampli seperti ini kan ada, kalau di belakang sini, nah ini ada yang namanya kabel speaker. Nih 10 in misalnya, ini speaker, kemudian ini jalur input. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui watt power amplifier? Jadi begini, judulnya power amplifier adalah dia menciptakan tegangan yang akan menuju ke speaker, yang bisa nanti speaker ini bergetar ataupun ya mentul-mentul sesuai dengan input di sini. Nah, di sini nanti akan keluar tegangan AC speaker. Jadi bentuknya AC ini, semakin besar AC ini maka watt power kalian akan semakin besar. Nah, terus menghitungnya bagaimana wattnya ini bisa ketahuan ini besar apa kecil. Jadi kalau menggunakan rumus sebuah watt adalah ampere kali volt, dan itu memang sudah jelas, itu rumus tidak bisa digeser-geser bahwa watt adalah ampere kali voltase. Jadi yang kita ukur ini bukannya voltase ataupun ampere dari trapo, tapi voltase dan juga ampere dari outputnya. Jadi seperti ini, sama seperti misalnya kita menggunakan osiloskop ya. Yang pertama kali kita cari adalah dia tetap masih membutuhkan yang namanya multitester. Misalnya seperti ini, yang digital boleh, yang analog boleh. Jadi kalian setting ke posisi AC. Nah, jika sudah AC seperti ini kan posisinya AC. Ya, ini probenya ini kalian pasang saja di main plus dari speaker ini. Bebas, kiri kanan juga boleh seperti ini, jelek. Nah, nanti akan ketahuan tegangan AC yang keluar dari power ini setelah dibunyikan seperti itu. Nah, jadi setelah ini di sini urutannya. Kemudian ampernya di mana? Ampere yang akan kita cari adalah ampere output dari kabel speaker ini. Jadi ya kalian siapkan saja tang ampere, yang murah boleh, yang mahal boleh, dan posisikan pada ampere kecil seperti ini 0, nah kemudian ini jepitannya ini kita akan mengetahui ampere watt ya. Jadi kita akan mengetahui ampere dari output ke speaker ini, ya otomatis ini kan kabelnya kan dua, ada yang merah ada yang hitam. Kalau di speaker itu bebas, kalian pilih satu saja untuk dijepitkan seperti ini. Nah, tep. Jadi ini sudah dipasang, ini dipasang. Nah, setelah kita bunyikan nanti akan tahu berapa voltasenya dan berapa ampernya. Nah, keduanya ini dikalikan nanti ketemu watt, kan seperti itu. Nah, bagian inputnya bagaimana? Jadi di sistem osiloskop ataupun
menggunakan Damilut, itu inputnya kan dikasih respon antara 20 Hz sampai ribuan Hz lah, 20.000 Hz. Jadi kita tidak usah pusing-pusing lah, ya ini pasang saja input kalian seperti ini boleh. Misalnya ini salah satu contoh untuk kelas umbro seperti ini, jebret-jebret seperti ini. Ya ini kan nanti bisa kalian masukkan ke handphone menggunakan aplikasi agar menyasar ke frekuensi tinggi agar bisa mengetes power ini. Banyak sekali di handphone itu untuk frekuensi tinggi yang bunyinya hanya boom. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah rumit-rumit, atau kalian pasang langsung ke mixer kalian, crossover kalian, outputnya pasang di sini, itu sama nanti, karena kita akan pemakaiannya juga pakai seperti itu, tidak memakai nging sampai dub tadi ya. Sama, intinya maksimalkan input kalian ini kebutuhannya berapa, yang paling buanter lah kita untuk mengetes. Nah kemudian Damilutnya, kita berbicara Damilut kan sama, jadi dari out speaker ini nanti dipasang Damilut 4 ohm, 8 ohm, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita tidak ada Damilutnya, ngapain pusing-pusing, kita pasang speakernya. Kalau mau 8 ohm pasang speaker 1, kalau mau 8 ohm pasang speaker 2, selesai. Ya paling-paling kelemahannya kalau kita menggunakan speaker, waktu kita bijak habis volumenya di power, nanti ada kemungkinan ditimpuk tetangga menggunakan batu karena terlalu hurek, kan seperti itu. Tapi ya kalau cuma untuk mengetes ya boleh-boleh saja lah, sah-sah saja, tidak perlu pakai Damilut, pakai speaker saja. Nah, nanti jika ini sudah yang sini itu paling buanter inputnya, kemudian volumenya ini kita putar paling tinggi, full mentok. Nah nanti di sini speaker tuh bunyinya nggak karu-karuan, wer paling buanter. Nanti di sini ketemu voltase, di sini ketemu ampere, ya udah selesai. Misalnya di sini ketemu 15 volt, di sini ketemu 10 ampere, ya udah berarti watt kalian 150 watt, seperti itu. Atau di sini mungkin 8 ampere, di sini tidak akan lebih dari 30 biasanya, ya 30, anggap saja 30, berarti 8 kali 3 sudah 240 watt. Nah itu rumus watt real tanpa kita menggunakan osiloskop, tanpa menggunakan Damilut, tapi bisa mengukur watt power kita. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini secara umum ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam ngomong bisa diperbaiki. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.